Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Fani Tahir dari perusahaan PT Glowix. Nah, di sini saya sebagai HRD di perusahaan ini akan mewawancarai Anda mengenai uh, untuk proses rekrutmen pada posisi konten kreator untuk memasarkan atau mempromosikan suatu brand atau produk dari PT Glowings itu sendiri. Jadi bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Kita sendiri? Alhamdulillah. Oke, jadi sebelum langkah ke tahap selanjutnya, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahel Anastasia Maharani B. Biasanya dipanggil Rahel atau Acel. Jadi saudari Acel, Iya, Rahel. Acel. Rahel atau Acel. Uh, Baik, jadi proses wawancara kita kali ini Anda akan diberikan beberapa sejumlah pertanyaan dan proses wawancara ini berlangsung antara sekitar kurang lebih 30 menit. Dan juga kami dari tim rekrutmen ingin meminta izin untuk merekam selama proses wawancara ini berlangsung. Apakah Anda bersedia? Iya, bersedia. Boleh. Boleh. Selanjutnya, apakah Anda telah siap untuk mengikuti proses wawancara ini sampai selesai? Siap. Baik. Selanjutnya, mungkin bisa diceritakan tentang diri Anda secara singkat. Saya adalah mahasiswa sekarang di Universitas DIPA Makassar, jurusan Teknik Informatika. Dulu pernah kerja sebagai beauty advisor di Wardah selama 1 bulan di bulan Desember 2022 sampai Januari 2023. Ya. Jadi sekarang statusnya mahasiswa aja gitu. Mungkin bisa berapa bersaudara? Saya anak pertama dari 3 bersaudara, terus saya orang Makassar. Oke, jadi kita melangkah ke pertanyaan intinya nih. Iya, boleh. Baik, yang pertama, bisa Anda berikan contoh situasi di mana suatu tim kelompok Anda dihadapkan pada tugas atau tantangan yang menuntut dan sebelumnya tim kelompok Anda ini tidak yakin untuk bisa melakukannya. Iya, pernah. Waktu itu timku disuruh buat proyek. Nah, itu proyeknya bisa dibilang proyek besar ya. Terus gimana itu waktu deadline-nya tuh sangat mepet banget gitu. Jadi timku merasa kayak kurang percaya diri. Bisa jika ini selesai, bisa jika kerjakan gitu. Sebagai anggota tim kelompok itu waktu itu Anda sebagai apa? Hanya anggota kelompok saja. Kelompok. Baik. Apa tindakan yang diambil pada kelompok Anda waktu itu? Kita membagi-bagi tugas agar itu tugasnya kayak lebih mudah lah. Jadi beberapa orang ada yang kerja bagian ini, beberapa orang kerja bagian itu, nanti dikumpulkan jadi mengefisien waktu itu lebih kayak apa ya? Lebih cepat. Iya. Mengefisienkan waktu, benar sekali. Iya. Jadi hasil kerjasama antar kelompok Anda hasilnya waktu itu bagaimana? Alhamdulillah berhasil Ji, padahal kayak dirasa ada percaya diri sekali gitu. Kayak, bisa Ji nikah gitu. Tapi alhamdulillah lancar. Iya. Oke, selanjutnya bisakah Anda memberikan contoh situasi saat Anda menerima masukan atau kritik dari tim kerja ataupun ketika dalam suatu kelompok? Pernah. Waktu itu saya dikritik soal komunikasi. Ya, kayak apa ya? Kayak adalah miscommunication antara saya dan tim kerjaku, makanya itu ada beberapa problem yang terjadi.
Jadi dikasih saya masukan untuk kayak bisa lebih terbuka lah gitu. Jadi waktu itu tugas atau tanggung jawab apa yang Anda ambil? Eh, Bisa dibilang eh, tugas waktu dalam suatu tim kerja itu Anda sebagai apa? sebagai anggota aja. Anggota juga. Selanjutnya, bagaimana cara Anda menerapkan kritik yang diberikan oleh orang tersebut kepada Anda? Saya terima dengan sepenuh hati karena itu menurutku toh itu yang bisa mengembangkan diri saya lebih baik lagi. Mungkin ya memang itu harus dikoreksi toh, jadi saling mengingatkan lah. Jadi saya terima sepenuh hati kritikannya dari timku atau orang lain. Jadi bagaimana perubahan yang terlihat dalam kinerja kelompok Anda setelah menerapkan kritik tersebut? Ya, lebih lancar, lebih terbuka. Jadi saya bebas kayak apa pendapatku mau saya kasih keluar, dikasih tahu toh supaya dikumpulkan sama-sama itu ide sama-sama. Jadi ya, alhamdulillah lancar sih, makin lancar ya. Selanjutnya, bisa ceritakan situasi di mana Anda harus mengambil proyek atau tugas tanggung jawab baru yang berada di luar zona nyaman Anda. Alhamdulillah menurutku ndak ada sih tugas yang menurutku yang kayak yang mengganggu zona nyamanku gitu. Selama ini kayak enjoy saja. Jadi, pertanyaan selanjutnya, bisa Anda ceritakan pengalaman Anda ketika diberi tugas membuat konten yang menarik untuk produk atau perusahaan yang ditempati bekerja, Bisa diulang pertanyaan? atau sebelumnya belum pernah membuat konten di tempat Sebelumnya pernah iya. Waktu itu kita disuruh buat promosikan apa lipstick terbarunya Wardah untuk konten di TikTok. Nanti diuploadnya di TikTok untuk yang promosikan di toko kami gitu. Waktu itu Anda sebagai apa dalam pembuatan konten tersebut? Sebagai apa sih modelnya gitu, yang kayak mempromosikan saya sambil swatch lipstick gitu kan, ya gitu. Lalu selanjutnya, Ya. bisa Anda ceritakan ketika Anda diminta menciptakan konten untuk mengikuti tren uh, yang terkini di media sosial. Maksudnya Bisa Anda ceritakan ketika Anda diminta dalam suatu tim kerja Anda untuk membuat konten dalam mengikuti tren di masa kini, atau Iya. sebelumnya belum pernah? Iya, pernah waktu itu sambil swatch lipstick tuh sambil joget-joget ada tuh. Pokoknya lagu yang viral pas Desember itu. Oh, yang lagu Christmas. Iya, waktu itu. Seperti itu. Iya, pernah. Iya. Selanjutnya, bisa Anda ceritakan ketika Anda berada pada situasi di mana Anda harus menjelaskan suatu konsep kepada orang yang tidak berpengalaman dalam hal tersebut. Kurang paham. Iya, Bisa ceritakan ketika Anda berada pada situasi di mana misal teman Anda belum paham terkait konsep atau teori mata pelajaran ini, lalu Anda membantu teman Anda Iya, memahami. iya. Pada saat apa itu? Pada saat kerja kelompok waktu itu dia tidak paham dan apa yang harus dilakukan, dan tidak paham untuk, kan waktu itu dibagi-bagi kan kelompoknya, terus saya bagi apa namanya tugas dia untuk apa, terus dia tidak paham gitu bagaimana cara mengerjakannya, jadi saya harus jelaskan dan ya
Alhamdulillah mengerti Ji. Selanjutnya, jadi peran yang Anda lakukan itu sebagai ketua kelompok. Iya, waktu itu ketua kelompok. Apa tindakan yang Anda lakukan ketika Anda memberikan masukan kepada teman kelompok Anda dan belum dipahami oleh teman kelompok Anda? Apa tindak lanjut Anda? Tindak lanjutnya, kalau tidak paham temanku, sejauh ini belum pernah Pak, iya kayak itu temanku bisa sampai tidak mengerti. Alhamdulillah kayak nggak mengerti Ji begitu. Jadi Samin tidak pernah sih kayak temanku tidak mengerti apa yang saya jelaskan. Oke, selanjutnya, jadi bagaimana pengaruh dari suatu situasi tersebut setelah Anda menjelaskan kepada teman Anda? Temanku lebih paham dan bisa mengerjakan tugas itu dengan lebih baik. Ya. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, bisa ceritakan peristiwa ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda diminta untuk menyampaikan pendapat Anda dan memastikan hal tersebut didukung oleh tim Anda. Maksudnya, tunggu dulu. Bisa diulang? Contohnya ketika misal dalam suatu kelompok, Iya. Anda diminta untuk menyampaikan pendapat, lalu dipastikan bahwa teman kelompok Anda itu mendukung pendapat yang Anda keluarkan. Silakan. Iya. Atau sebelumnya tidak pernah? Enggak pernah. Iya benar. Bisa ceritakan ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda harus meyakinkan pihak lain untuk menerima usulan yang Anda berikan. Ketika situasi apa mungkin pada saat itu sih debat. Iya. Bisa diceritakan? Kayak dengan cara saya kasih fakta-fakta yang ada gitu, yang ada buktinya, supaya mereka bisa yakin kalau apa yang saya bilang itu pendapat saya tentang soal yang didebatkan itu bisa mereka terima melakukan. Oh iya sesuai dengan fakta yang ada. Peran Anda waktu debat itu apa? Sebagai anggota saja, cuma semua anggota itu harus bicara gitu. Jadi ya. Tindakan yang Anda lakukan berarti debat. Iya. Selanjutnya, bagaimana pengaruh bagaimana hasil yang didapatkan setelah Anda berdebat saat itu? Hasilnya itu mereka ya tetap pro dengan apa yang mereka yang mereka yakini, cuma ya adalah kayak bayangan mereka merasa kayak oh iya benar juga, cuma punyalah lagi mereka alasan untuk tidak pro dengan hal apa yang saya sampaikan. Jadi ya masih 50-50 lah, tengah-tengah. Oke, selanjutnya bisa Anda ceritakan peristiwa ketika menghadapi kondisi di mana Anda memiliki banyak tugas individu, Iya. dan satu tugas kelompok yang harus selesai dalam waktu yang bersamaan. Iya pernah. Sekarang gini, Bisa diceritakan apa ya yang tugas individunya dengan tugas kelompoknya? menurutku ya lumayan agak terbebani lah ya, karena harus sekali lagi bagi waktuku untuk bisa kerja tugas individuku dan harus sekali lagi pergi untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompokku begitu. Cuma mami dia apa? Cuma ya harus tetap saya jalani. Tugas individu apa itu kalau boleh tahu? Individu coding. Coding. Iya benar sekali, karena kalau coding itu setiap orang beda
setiap orang beda hasilnya, beda cara ngodingnya. Jadi ya itu sih struggle-nya. Kalau dari tugas kelompoknya itu tugas kelompok apa? Tugas kelompok namanya itu pengembangan teknologi informatika. Nah, di situ kita membahas soal bagaimana perkembangan internet, ya seperti itu, zaman dulu dan sekarang. Apa peran Anda dalam kelompok tersebut? Kalau dalam kelompok tersebut anggota saja. Iya. Tindakan apa yang Anda ambil ketika Anda mengalami ini antara tenggat waktu yang bertabrakan? Ya itunya sih, harus benar-benar bisa atur waktu dengan baik, terus pokoknya tidak boleh lah tidak Tidak apa-apa. tidak apa sih namanya, kayak tidak ada waktu bersantai-santai, harus nggak, pokoknya kayak gas gila, karena mulai dari deadline yang sangat padat toh, baru ada tugas kelompokku, ada tugas individuku, jadi begitu pintar-pintar saja atur waktu. Jadi kalau misal Anda bisa membagi waktu Anda, apa hasil yang Anda dapatkan? Bisa kak kumpul tugasku dengan waktu yang tepat, iya, tidak melewati deadline. Selain tidak melewati deadline, apa ada hasil yang lain selain Hasilnya alhamdulillah memuaskan, nilaiku memuaskan, karena bisa dibilang ada teman-temanku yang mengumpulkan itu melewati deadline toh, karena mungkin dia juga tidak bisa atur waktunya, yang dimana itu bisa berpengaruh sama nilai. Nah kebetulan kalau kami kumpul tugas itu sesuai dengan deadline, dapat nilai yang sangat ya memuaskan lah ya. ya? Iya. Jadi selanjutnya bisa Anda ceritakan kondisi ketika Anda diminta untuk menyelesaikan laporan kegiatan karena sesama anggota hanya berharap kepada Anda, dan sedangkan Anda juga memiliki tugas yang harus diselesaikan dalam satu waktu. Ceritakan. Ya, Sebelumnya enggak pernah sih saya dikasih tugas untuk mengerjakan laporan apa tadi? laporan apapun itu Iya, enggak pernah. tidak ada yang membebankan kepada Anda. Anda harus Tidak ada. tidak ada. Iya. Oke, selanjutnya bisa Anda ceritakan peristiwa ketika Anda menghadapi situasi fokus mengejar tenggat waktu, Iya. tetapi tiba-tiba Anda diminta juga untuk melakukan presentasi secara tiba-tiba di rapat yang Anda jalani. Maksudnya? Coba ulang pertanyaan awalnya. Bisa Anda ceritakan peristiwa ketika Anda menghadapi situasi fokus mengejar tenggat waktu tugas, Iya. tapi ternyata ada hal lain yang mengharuskan Anda melakukan presentasi di sebuah organisasi. Tidak pernah sih. Karena sebelumnya saya belum pernah masuk ke dalam satu organisasi apapun itu. Jadi bisa dibilang saya ini mahasiswa. Selanjutnya bisa Anda ceritakan kondisi ketika Anda menghadapi perbedaan pendapat dalam mengerjakan tugas kelompok Anda. Iya, pernah. Ceritakan. Seperti biasanya soal itu sih jawaban dari materi apa yang diberikan, biasanya itu kayak berbeda pendapat sama saya, kayak apa ya, aduh gimana ya jelasnya. Boleh dipikirkan dulu. Oke. Coba itu diulang pertanyaannya boleh?
bisa ceritakan Iya. kondisi ketika Anda menghadapi perbedaan pendapat dalam suatu Oke. kelompok. Iya, pernah berbeda pendapat sama teman kelompokku dan akhirnya itu dirangkup di sama-sama. Pendapatku sama dia dan pendapat. Jadi ya gitu. Apa peran Anda dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut? Peran Ya, waktu itu sesama anggota gitu. Iya. Kemudian tindakan apa yang Anda lakukan dalam kelompok Anda untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut? Kenapa tadi? Tindakan apa yang kelompok Anda lakukan Iya. ketika terjadi perbedaan pendapat tersebut? Ya, jelaskan kayak kalau saya dari apa point of view ku begini dan pokoknya harus ku yakinkan kalau saja itu benar tapi tidak ku jatuhkan ngerti, jadi ya begitu. Jadi hasil yang didapatkan teman kelompok Anda saat itu bagaimana? Pendapatnya dia dan pendapat saya diterima sama ketua kelompokku dan akhirnya biar tidak ada saling cekcok gimana gitu kan, karena dia juga punyanya benar, saya juga punyanya benar, tidak ada yang salah, jadi digabungkan saja. Iya. Selanjutnya bisa ceritakan ketika Anda menghadapi kondisi salah satu rekan kelompok atau organisasi Anda lambat dalam mengerjakan tugas. Iya, pernah. Bisa ceritakan. Waktu itu kayak itu satu anggotaku malas sekali, dia orangnya cuekan, baru waktu itu kayak deadline-nya dekat sekali baru kayak pokoknya dia malas. Jadi kita yang sebagai kelompok yang lainnya juga sudah kasih tahu tuh, bilang kerjakan itu walaupun itu bagian tugasnya dia, tapi mau di apa harus dibantu juga, walaupun itu sudah dibagi-bagi tanggung jawabnya masing-masing orang toh. Cuma ya supaya kan kelompok waktu itu, supaya kalau dia ndak selesai pasti kita juga semua ndak selesai, jadi dibantu waktu itu, dibantu kerja. Pada saat apa itu? Tahun berapa? Baru-baru gini. Waktu kuliah. Iya. Kalau di sekolah apa ada? Kalau di sekolah waktu itu ada temanku yang kayak lehai, kayak santai sekali, padahal yang lainnya sibuk kerja tugas, dia kayak bilang, tunggu dulu nah gitulah. Seperti apa peran Anda dalam menghadapi rekan kelompok Anda yang seperti itu? Waktu itu saya cuma anggota, walaupun saya cuma anggota, tapi saya juga harus tetap ingatkan lah, karena sama anggota tuh, karena kalau dia juga udah kerja, saya juga yang dapat, kita semua dapat, jadi ya anggota aja lagi. Waktu di sekolah juga anggota? Anggota. Oke. Selanjutnya apa tindakan yang Anda dan rekan kelompok Anda dalam merespon kondisi ketika teman Anda ini lambat mengerjakan tugas? Ditegur, dikasih tahu apa konsekuensinya, bagaimana, jadi ya supaya dia sadar diri lah, kayak dan bertanggung jawab sama apa tugas yang dikasih itu, gitu, kasih tahu. Jadi hasil akhirnya waktu itu seperti apa? Karena dia dikerjakan jadi berhasil aja, walaupun dia cuma kerjanya sedikit lah ya, cuma ya begitu mungkin toh dalam satu kelompok, jadi ya sudah selesai aja. Waktu ini yang dalam lingkup kampus Anda atau sekolah? Dua-duanya Dua-duanya. berhasil, dua-duanya sesuai deadline.
Ya. Selanjutnya, bisa Anda ceritakan kondisi kelompok Anda ketika menghadapi perubahan mendadak dalam tenggat waktu, mendadak dalam Men- tenggat waktu yang diberikan. yang Misalnya, kayak misalnya kok dalam tenggat waktu apa ini, lebih dekat atau lebih jauh? lebih dekat. Lebih dekat. Nggak pernah sih, nggak pernah jadi ubah. Iya, sepengalamanku nggak pernah ada satu tugas yang tiba-tiba diubah deadline-nya harus secepat ini. Alhamdulillah kayak sesuai apa yang kayak misalnya dosen saya kasih hari Jumat ya, hari Jumat gitu. Nggak pernah dikasih maju hari ini ya. Nggak. Selanjutnya, bisa ceritakan ketika suatu kondisi di mana Anda melakukan sebuah pekerjaan sesama kelompok, Ya. namun kelompok lain itu tidak tidak sesuai dengan apa ya, tidak sesuai dengan keinginan dengan kelompok yang Anda kerjakan. Maksudnya kayak gimana? Begini, bisa Anda ceritakan Ya. gimana kondisi teman Anda bekerja dalam kelompok, Iya. namun teman kelompok Anda ini tidak sesuai harapannya dengan Anda sendiri. Belum paham? Belum paham. Aduh. Ketika ketika dalam sebuah kelompok Iya, dalam sebuah kelompok. kan Anda diberikan tugas dalam mungkin suatu anggota ketua lah Iya. memberikan Anda tugas. Iya. Namun kelompok ini, teman kelompok Anda ini tidak sesuai tidak apa ya, tidak sesuai keinginannya dengan hasil kerja Anda. Akan saya ubah pasti. Iya, apalagi kalau misalnya menurutnya diantara kayak hampir lah semua temanku tidak suka dengan hasil kerjaku, akan saya ubah cara kerjaku. Seperti itu ya tadi. Iya. Oke, baik. Mungkin itu tadi seluruh pertanyaan dari proses wawancara kita kali ini. Iya. Dan saya sebagai HRD pada perusahaan ini ataupun kami dalam perusahaan ini menghargai setiap jawaban yang telah Anda berikan, dan terima kasih atas kesediaan Anda dalam mengikuti proses wawancara rekrutmen kali ini. Iya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan untuk wawancara kita pada kali ini. Bagaimana saya caranya tahu kalau saya bisa akhirnya direkrut jadi di perusahaan Anda? Lewat mana saya akan tahu informasi tersebut? Oke. Baik, untuk informasi lebih lanjutnya itu kami dari pihak perusahaan sendiri akan mengirimkan via email kepada ke email Anda untuk informasi dalam 7 hari ke depan. Oke. Dan jika memang Anda memiliki atau memiliki keperluan atau pertanyaan untuk perusahaan kami, Anda boleh menghubungi email atau yang sudah tertera dalam browser pada browser di perusahaan kami. Oke, mungkin seperti itu cukup jelas. Ya, cukup jelas. Jadi saya dari tim HRD PT Globings sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Terima kasih.